Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Saindia dengan NPM 2306236215 dari Manajemen Rekod dan Arsip Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Basis Data kelas E. Ini ada soal ujian akhir semester. Soal pertama yaitu apa perbedaan antara perintah MySQL DAM dan MySQL import dalam MySQL? Bayangkan kamu sedang bekerja dengan database MySQL dan ingin menyimpan salinan datanya atau sebaliknya, ingin mengisi database dengan data dari file luar. Nah, disinilah peran dua perintah itu MySQL dan MySQL import sangat berbeda dan punya fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu MySQL DAM. MySQL DAM digunakan ketika kamu ingin membuat backup database, misalnya sebagai langkah pengamanan atau untuk memindahkan data ke server lain. Saat perintah ini dijalankan, ia akan menghasilkan file SQL yang isinya adalah kumpulan perintah SQL seperti create table untuk membuat ulang struktur table, insert into untuk mengisi kembali datanya. Dengan kata lain, hasil dari MySQL DAM itu semacam naskah lengkap yang bisa digunakan untuk membangun ulang database dari awal. Nah, untuk MySQL import sendiri berbeda dengan MySQL DAM. Perintah MySQL import ini digunakan untuk mengimpor data dari file teks, biasanya CSV atau TSV, ke dalam table yang sudah ada di MySQL. Perintah ini tidak bisa digunakan untuk file seperti itu. Untuk file seperti SQL hasil dari MySQL DAM karena MySQL import tidak mengenali perintah SQL yang ia perlukan hanyalah data mentah dalam format baris kolom sesuai dengan struktur tabel tujuan. Nah, jadi kesimpulan singkatnya itu MySQL DAM untuk backup atau ekspor database dalam bentuk file SQL, sedangkan MySQL import itu untuk import data mentah dari file teks ke table database. Nomor 2 yaitu tulis sintaks untuk melakukan backup seluruh database arsip ke file SQL. Query yang dapat digunakan yaitu MySQL DAM spasi strip view spasi roots spasi strip p spasi arsip lebih dari spasi arsip underscore backup titik SQL, atau dengan query yang saya gunakan sendiri pada command prompt saya yaitu titik garis miring MySQL DAM spasi strip view spasi root spasi arsip spasi lebih dari spasi arsip underscore backup titik SQL. Nah, ini merupakan query yang sudah saya coba jalankan di command prompt. Nah, ini merupakan query yang sudah saya tadi sebutkan, sudah saya jalankan di sini, yaitu titik garis miring MySQL DAM spasi strip view spasi root spasi arsip spasi lebih dari spasi arsip underscore backup titik SQL. Nah, setelah itu akan menghasilkan yaitu di file explorer yaitu arsip underscore backup titik SQL. Isinya seperti ini pada filenya. Nah, ini merupakan tutorial untuk menjalankan query pada nomor 2. Yang pertama, jangan lupa kita harus jalankan dulu Apache dan MySQL-nya untuk running. Kemudian kita buka CMD-nya. Lalu kita buka XM kita menggunakan query cd spasi c.2 garis miring xm garis miring MySQL garis miring bin. Kemudian kita juga menggunakan perintah untuk masuk ke antarmuka MySQL dari CMD, yaitu titik garis miring MySQL spasi strip u spasi root. Kemudian kita membuat database dengan create database spasi arsip titik 2. Setelah itu kita menjalankan use arsip titik koma.
Perintah ini digunakan untuk memilih database aktif yang akan digunakan untuk eksekusi query selanjutnya seperti membuat tabel atau memasukkan data. Nah, sebelumnya untuk create database sendiri juga itu digunakan untuk membuat database baru yang akan digunakan untuk menampung data hasil restore. Kemudian setelah kita menjalankan query use arsip, kita membuat create table dokumen dengan buka kurung ID integer int auto underscore increment spasi primary spasi key koma spasi judul spasi varchar dengan buka kurung 100 tutup kurung koma spasi kategori spasi varchar buka kurung 50 dan tutup kurung dan dilanjutkan dengan koma. Kemudian spasi tanggal underscore upload spasi date tutup kurung dan titik koma. Lalu di enter. Create table dokumen sendiri itu digunakan untuk membuat struktur table dokumen yang berisi kolom-kolom seperti nomor surat, kategori, dan lainnya. Table ini akan digunakan untuk menyimpan data surat yang diarsipkan. Kemudian dilanjutkan dengan query insert into dokumen dengan buka kurung judul, koma, spasi, kategori, koma, spasi tanggal underscore upload, tutup kurung values, buka kurung, dan dilanjutkan dengan tanda petik 1 surat undangan ditutup tanda petik 1, koma, tanda petik surat masuk tutup tanda petik, koma, tanda petik 2025 06 dan 02 tanda petik dan tutup kurung, dilanjutkan dengan laporan keuangan dan dilanjutkan lagi dengan laporan dan dilanjutkan dengan memo internal dan surat keluar, kemudian di enter. Query ini digunakan untuk memasukkan dua data ke dalam tabel dokumen. Setiap baris mewakili satu dokumen yang diarsipkan lengkap dengan informasi surat dan nama filenya. Kemudian kita menggunakan selanjutnya query yang akan dijalankan yaitu select spasi tanda bintang spasi from dokumen titik koma. Nah, kemudian setelah di enter akan berwujudkan tabel seperti pada gambar. Nah, ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi dari tabel dokumen agar kita bisa melihat apakah data berhasil dimasukkan dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan exit keluar yaitu, kemudian dilanjutkan dengan titik garis miring MySQL dan spasi strip u spasi root spasi arsip lebih dari spasi arsip underscore backup titik SQL. Nah, setelah di enter, perintah ini digunakan untuk membuat salinan atau backup dari database arsip. File hasil dari backup akan disimpan dengan nama arsip underscore backup titik SQL di direktori saat ini. Nah, terdapat arsip underscore backup titik SQL yang terdapat di file explorer. Nomor 3, bagaimana cara melakukan restore file SQL ke database baru bernama arsip underscore restore. Nah, untuk membuat database baru terlebih dahulu dengan menggunakan query create database arsip underscore restore titik koma, dilanjutkan dengan exit titik koma, kemudian untuk merestore filenya SQL ke database baru dengan menggunakan query MySQL spasi stripnya 2 kali, binary strip mode sama dengan 1, spasi strip u, spasi root, spasi strip d dengan besar, spasi arsip underscore restore, spasi kurang dari spasi arsip underscore backup titik SQL. Nah, ini merupakan hasil query yang sudah saya jalankan di command prompt. Nah, berikut tutorial untuk nomor 3, untuk menjalankan query. Tidak lupa untuk menjalankan query, kita harus menjalankan XM, yaitu Apache, dan MySQL untuk running. Nah, buka command prompt-nya, lalu jalankan dulu. Setelah dijalankan, baru kita bisa menjalankan query create database spasi arsip restore titik koma
Di enter, create database digunakan untuk membuat database baru bernama arsip restore. Kemudian setelah di enter dan berhasil, ketik exit, titik koma, lalu kita menjalankan query yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu MySQL spasi stripnya 2 kali, binary strip mode sama dengan 1 spasi strip u spasi root spasi strip d spasi arsip underscore restore spasi kurang dari spasi arsip underscore backup titik SQL. Hal ini dilakukan untuk proses restore dari file SQL ke database arsip restore. Perintah ini akan mengimpor seluruh isi dari arsip backup SQL ke dalam database arsip underscore restore. Kemudian, kita masuk ke MySQL dengan menggunakan query titik garis miring MySQL spasi strip u spasi root. Setelah dijalankan, gunakan use arsip underscore restore titik koma dan kita menggunakan lagi query show tables titik koma. Query tersebut digunakan untuk melihat tabel yang tersedia. Kemudian kita menggunakan query select spasi bintang spasi form spasi dokumen titik koma. Nah, setelah di enter akan memunculkan tabel yang sebelumnya data berhasil di restore. Kemudian kita melanjutkan dengan menggunakan query select spasi bintang spasi form spasi dokumen titik koma. Nah, setelah di enter akan muncul tabel. Nah, hal ini berarti menampilkan data yang berhasil di restore. Selanjutnya, jelaskan peran backup berkala dalam konteks keberlanjutan sistem arsip digital, yaitu nomor 4. Backup berkala memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem arsip digital. Dalam dunia digital, risiko kehilangan data bisa datang dari berbagai arah, seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan manusia, hingga serangan cyber seperti ransomware. Tanpa backup yang rutin, insiden-insiden seperti itu bisa menyebabkan hilangnya data arsip yang sangat penting dan berdampak besar pada operasional sebuah organisasi. Dengan melakukan backup secara teratur, kita menjamin bahwa salinan data yang aman selalu tersedia ketika terjadi gangguan atau kerusakan. Data tersebut bisa dipulihkan kembali dengan cepat sehingga proses bisnis atau layanan digital tetap bisa berjalan tanpa gangguan yang berkepanjangan. Hal ini tentu sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem arsip digital, terutama bagi instansi atau organisasi yang mengandalkan data sebagai aset utama. Selain itu, backup juga menjadi bagian dari strategi pemulihan bencana, disaster recovery, yang memungkinkan sebuah organisasi untuk kembali beroperasi dalam waktu singkat setelah insiden besar. Praktik ini bahkan seringkali menjadi syarat untuk memenuhi regulasi dan standar perlindungan data baik secara hukum maupun etika. Lebih jauh lagi, backup berkala membantu menjaga integritas dan keandalan sistem arsip digital dalam jangka panjang. Artinya, arsip-arsip penting dapat tetap terlindungi dan tersedia kapanpun dibutuhkan, tanpa khawatir rusak atau hilang karena sebab-sebab teknis atau kesalahan manusia atau human error. Dengan kata lain, backup bukan hanya soal menyimpan salinan data, tetapi juga merupakan bagian dari strategi perlindungan dan keberlanjutan sistem informasi secara keseluruhan. Jadi intinya adalah peran backup berkala dalam konteks keberlanjutan sistem arsip digital, yaitu yang pertama menjamin data arsip tetap aman dari kehilangan akibat kerusakan perangkat, serangan cyber, atau human error. Yang kedua, pemulihan operasional yang cepat. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data penting dan downtime yang berkepanjangan. Yang selanjutnya yaitu mendukung strategi disaster recovery dan memenuhi regulasi perlindungan data. Dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko jangka panjang. Nomor 5, simulasikan skrip Linux untuk backup otomatis setiap hari pukul 2 menggunakan Korn dan MySQL dump. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu Linux. Yang pertama itu dilakukan instalasi MySQL Client. Nah, pastikan juga paket MySQL Client sudah terinstall. Jika belum, dijalankan dengan menggunakan sudo apt update atau sudo apt install MySQL Client. Nah, MySQL Client ini dibutuhkan agar kita bisa menggunakan perintah MySQL dump untuk melakukan backup database. Yang kedua, membuat direktori untuk backup.
Nah, direktori untuk backup ini akan digunakan untuk menyimpan file hasil backup database. Digunakan menggunakan query sudo mkdir spasi strip p spasi garis miring backup garis miring arsip. Kemudian selanjutnya membuat direktori untuk log. Nah, log hasil backup akan disimpan di sini untuk keperluan pemantauan. Nah, untuk query-nya sendiri menggunakan sudo touch garis miring var garis miring log garis miring backup dot log. Kemudian membuat script backup. Nah, untuk script backup secara otomatis menggunakan query mkdir spasi strip p garis miring home garis miring user garis miring script. Nah, di sini juga dilakukan di backup underscore database.sh. Selanjutnya yaitu script. Untuk mengisi isi file script menggunakan tanda pagar, tanda seru, garis miring, bin, garis miring, bash. Di sini terdapat konfigurasi yaitu isi dari script. Terdapat ada db underscore user, ada db underscore name, ada backup underscore dir, ada date. Untuk date sendiri menggunakan query sama dengan tanda dolar buka kurung date plus persen y persen m persen d underscore persen h persen m persen s tutup kurung. Terdapat juga ada backup underscore file dengan menggunakan query sama dengan tanda petik 2 tanda dolar backup underscore dir garis miring arsip underscore backup underscore tanda dolar date dot sql tanda petik 2. Kemudian untuk memastikan direktori backup itu ada menggunakan mkdir spasi strip p spasi tanda dolar backup underscore dir. Untuk menjalankan MySQL DAM menggunakan MySQL DAM spasi tanda strip u spasi tanda dolar db underscore user spasi tanda dolar db underscore name lebih dari spasi tanda dolar backup underscore file. Nah, berikut untuk meriksa hasil backup. Selanjutnya yaitu beri izin eksekusi pada script. Nah, agar script dapat dijalankan secara otomatis oleh sistem, kita harus menjadikannya executable. Nah, untuk memberikan izin menggunakan query chmod spasi plus x spasi garis miring home spasi tanda dolar buka kurung who ami tutup kurung garis miring script garis miring backup underscore database.sh. Selanjutnya yaitu untuk sementara seperti testing ini terdapat tambahan jadwal cron yaitu konfigurasi cron ini cuma sementara aja kita mengaturnya menjadi 30 detik. Nah, untuk edit cron dengan perintah cron tab. Kemudian untuk menambahkan baris berikut untuk testing backup setiap 30 detik versi hanya uji coba itu di sini terdapat 0,30 bintang 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 ada 4 garis miring bin garis miring bash spasi garis miring home garis miring tanda dolar dan buka kurung huami tutup kurung garis miring script garis miring backup underscore database.sh. Nah, periksa apakah cron dan script berhasil melakukan backup. Untuk meriksanya menggunakan ls spasi strip tanda ini garis miring backup garis miring arsip. Pastikan file backup SQL sudah muncul dan log tidak berisi error. Selanjutnya, ini kembali lagi kepada soal, yaitu ubah kembali ke setiap jam 2. Nah, karena sebelumnya tadi ada 0,30, ini karena kita membutuhkannya jam 2, jadi diubah jadi 02 bintang, 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 garis miring bin, garis miring bash, spasi, garis miring home, garis miring tanda dolar, buka kurung huami, tutup kurung, garis miring script, garis miring backup underscore database.sh.
Kesimpulannya, dengan menyelesaikan langkah-langkah tersebut, sistem akan secara otomatis melakukan backup database arsip ke file SQL setiap hari pukul 2 tanpa perlu dijalankan manual. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.